Kita lanjutkan 15 pembahasan soal berikutnya. 46. Sikap dan tindakan prinsip mandiri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu adalah: A. Menolak intervensi peserta pemilu. B. Menolak intervensi pihak lain. C. Menolak intervensi tim kampanye. D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawaban yang paling tepat adalah sikap dan tindakan prinsip mandiri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu adalah untuk pilihan A, B, dan C benar. Jadi jawaban adalah D. Jawaban A, B, dan C benar. Kita masuk ke soal berikutnya. 47. Dalam pemilihan ketua Bawaslu Kabupaten Kota, perolehan suara Palui tidak kurang dari Cepot dan tidak lebih dari Surip. Perolehan suara Acan sama dengan Palui dan tidak lebih dari Surip. Siapakah yang terpilih sebagai ketua Bawaslu? Apakah A. Palui, B. Cepot, kemudian C. Surip, D. Acan? Jawaban yang paling tepat adalah C. Surip. Masuk 48. 6 calon anggota PPK duduk berurutan menunggu giliran dalam tes wawancara oleh KPU Kabupaten Kota. Palui tidak bersebelahan dengan Cepot atau Surip. Acan duduk dekat Epa, Palui duduk di dekat Jiri, dan Jiri duduk di sebelah Acan. Cepot tidak ingin mendahului Rahmat dan Rahmat bersebelahan dengan Palui. Surip duduk di urutan terakhir. Siapa yang duduk di urutan kedua? Apakah A. Palui, B. Cepot, C. Surip, kemudian D. Rahmat? Dari pernyataan tersebut jawaban yang paling tepat adalah D. Rahmat. Masuk soal 49. Pada Kabupaten 9 pada Kabupaten pada Kabupaten 19 terdapat anggota PPK yang berbeda wilayah kerjanya, termasuk Wahdi, Cici, Yuen, Fulan. Wahdi anggota PPK terpandai di kabupaten tersebut. Cici kalah pandai dari Yuen, tetapi Yuen sama pandainya dengan Fulan. Fulan lebih pandai dari Cici. Mana pernyataan yang benar? Apakah Yuen lebih pintar daripada Wahdi? Fulan lebih pandai daripada Cici? Wahdi sama pandainya dengan Cici? Yuen yang paling pandai bersama Cici? Jawaban yang paling tepat adalah B. Fulan lebih pandai dari Cici. Jawaban nomor 50. Semua penyelenggara pemilu kreatif. Sebagian pemuda adalah penyelenggaraan pemilu. Kesimpulannya adalah A. Sebagian pemuda kreatif. B. Sebagian bukan pemuda tidak kreatif. C. Sebagian pemuda kreatif. D. Semua pemuda tidak kreatif. Jawaban adalah A. Sebagian pemuda kreatif. Soal nomor 51. Sebuah kantor memiliki 4 lantai. Ruangan yang ada di lantai 2 atau lebih memiliki pintu tahan angin. Kesimpulan yang tepat adalah semua pintu tahan angin. A. Tidak ada di ruangan di lantai 1. B. Ada di ruangan di semua lantai. C. Hanya ada di ruangan di lantai 4. D. Tidak ada di ruangan di lantai 4. Jawabannya adalah A. Tidak ada di ruangan lantai 1. Masuk 52. Cecep adalah manusia. Cecep menjadi anggota PPK di suatu kecamatan. Banyak di antara anggota-anggota PPK yang rajin melaksanakan tugas. Ujang adalah teman Cecep. Kesimpulan yang tepat adalah: apakah Cecep itu rajin? B. Ujang itu rajin. C. Teman-teman Ujang semuanya males. D. Ujang mungkin teman sejawat Cecep. Jawabannya adalah D. Ujang mungkin teman sejawat Cecep. 53. Sejak pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 1955, pemilu di Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan sistem pemilu. Untuk pertama kalinya pemilih dapat memilih presiden dan wakil presiden di Indonesia secara langsung adalah pada tahun A. Pemilu tahun 2004, B. 2009, C. 2014, D. 2019. Jawabannya adalah A. Jawaban yaitu pemilu tahun 2004, yaitu terpilihnya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla. Jawabannya adalah A. Masuk soal nomor 54. Sejak pertama kalinya, maka jawabannya adalah sama. 54 adalah nomor yang sama dengan 53. Jawaban nomor 55. Kita masuk.
Pengaturan penyelenggara pemilihan umum pemilu diantaranya memiliki tujuan: A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. B. Menjamin distribusi kekuasaan politik yang memiliki legitimasi publik dan mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. C. Memberikan kepastian hukum penyelenggaraan pemilu dan memperkuat kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dan D. Mewujudkan perimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang berbasis pada legitimasi publik. Jawaban paling tepat adalah A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Kita masuk ke soal nomor 56. Sikap dan tindakan seorang anggota PPK untuk memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses pemilu merupakan cerminan prinsip: A. Kepentingan umum, B. Profesionalitas, C. Aksesibilitas, D. Terbuka. Jawabannya adalah A. Kepentingan umum. Kita masuk soal nomor 57. Dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak: A. Melakukan tindakan dalam penyelenggaraan pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. B. Mengumumkan adanya hubungan atau ketidakterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu. C. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu. D. Tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Jawabannya adalah C. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atau masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu. Nomor 58. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, salah satu prinsip harus dipenuhi dari penyelenggara pemilu adalah adil. Dalam melaksanakan prinsip adil, penyelenggara pemilu harus bersikap: A. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu dan ditetapkan secara adil dan tidak berpihak. B. Memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pernyataan publik. C. Beritahukan kepada seorang atau peserta pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakan. D. Tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menyanyikan pilihan politik kepada orang lain. Jawaban yang paling tepat ada pilihan C. Memberitahukan kepada seseorang atau peserta pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan tindakan yang dilakukan keputusan yang dikenakannya. Jawabannya C. 59. Untuk menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu wajib menerapkan prinsip penyelenggara pemilu. Profesionalitas penyelenggara pemilu berpedoman pada prinsip: apakah A. Mandiri, B. Adil, C. Akuntabel, D. Proporsional. Jawaban yang paling tepat adalah proporsional, di mana yang bermakna dalam penyelenggara pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum dalam mewujudkan suatu keadilan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Masuk ke soal nomor 60. Cara memperoleh kemenangan dalam pemilu yang tepat mengakibatkan konflik komunal yang serius antara lain adalah: A. Permainan politik uang di daerah-daerah. B. Memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan politik. C. Menyalahgunakan sentimen primordial seperti suku, agama, ras, dan lain sebagainya untuk menggalang kemenangan. Dan C. Mencuri start kampanye. Dari kondisi tersebut, maka jawaban yang paling tepat dan sesuai adalah C. Menyalahgunakan sentimen pribadi seperti suku, agama, ras, dan lain sebagainya untuk menggalang kemenangan seperti politik identitas. Demikian jawabannya adalah C. Demikian 15 soal. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.